dalam memberantas hoax. Nah, pada malam hari ini kita akan kedatangan pembicara yang keren banget. Mungkin aku mau ngasih info sedikit tentang kakaknya ya. Mungkin beberapa duta di sini udah pada tahu. Jadi pembicara kita pada malam hari ini tuh Kak Farah Devina Fitri, lebih akrab dipanggil Kak Vina. Kak Vina ini penerima beasiswa pemerintah daerah fully funded di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kakaknya juga delegasi fully funded exchange Hamada 1 di Malaysia, Singapura pada tahun 2017. Kak Vina ini juga merupakan co-author dari Telemedicine for the Rural Areas in ASEAN, The Challenge and Opportunities in ASEAN Youth Conference 2018 di Kuala Lumpur, International Islamic University Malaysia. Kak Vina ini juga merupakan duta HIV/AIDS dari Kalimantan Barat pada tahun 2020. Masya Allah, kakaknya berprestasi banget ya teman-teman. Semoga malam ini kita bisa belajar banyak dari Kak Vina. Oke, mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung aja kita sambut kali ya bicara kita yang keren pada malam hari ini. Kepada Kak Vina, saya persilakan. Halo Kak. Halo. Ya, halo Kak Vina. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Malam Kak. Jadi terima kasih atas kesempatannya karena pada hari ini, suaranya kayak menggema gitu nggak sih? Iya Kak. Iya Kak. Karena aku masuk dari notifikasi. Agak menggema gitu Kak. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas kesempatannya karena sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa berbagi dan sharing bersama teman-teman Duta Inspirasi dari seluruh Indonesia. Dan aku harapkan di sini kita ntar santai aja ya, bahasan yang cukup serius, jadi kita santai aja, jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing mengenai isu COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Bagusnya gimana ya kalau misalnya nggak gema gitu ya? Bentar. Ya Kak, suaranya masih menggema Kak. Kalau misalnya aku minta tolong untuk ada yang share screen, bisa nggak? Mungkin Ebony ada yang bisa tolong share screen? Bisa Kak, boleh dikirim filenya aja. Kak Ebony, Sarel gantikan jadi host. Coba deh. Bentar. Oke, jadi maaf ini aku udah bisa screen share sendiri, tapi mohon maaf aku nggak pakai VB-nya dari Duta Inspirasi karena di laptopku tidak mendukung. Semoga teman-teman mengerti. Jadi insya Allah aku bisa share screen sendiri. Bentar ya. Oke, kok aku belum bisa screen share? Sebentar Kak, Sarah jadikan co-host. Oke Kak, sudah. Oke, bismillah ya. Oh, sorry. Salah buka. Oke. Boleh di-mute sebentar nggak? Aku ngeluarin WhatsApp-ku dulu, biar nggak kebaca kalau ada notif. Bentar ya. Maaf ya.
Udah boleh kita mulai sekarang nggak? Oke, Boleh, Kak. Kak. Udah kelihatan screen-ku? Udah ya? Sudah, Kak. Nah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Farah Devina Fitri. Sekarang aku sedang menjadi mahasiswa koas atau dokter muda di salah satu fakultas kedokteran di Pontianak dan juga sedang menjalani program S2 di Magister Manajemen Konsentrasi Rumah Sakit di salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat. Nah, sekarang izinkan aku untuk kita sharing sedikit mengenai apa sih COVID-19 ini. Dan aku harapkan teman-teman di sini nggak usah tegang, kita santai aja, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing di sini untuk saling berbagi pengetahuan. Karena topiknya yang udah cukup serius, jadi kita nggak usah serius. Biar apa yang aku sampaikan bisa masuk ke kalian. Nah, oke, kita mulai ya. What is COVID-19? Pemahaman dasar mengenai COVID-19, vaksinasi, dan milenials dalam memberantas hoax. Ini pas banget, apalagi kalau kalian dari seluruh Indonesia, jadi kalian bisa menjadikan perantara diri kalian untuk memberantas hoax yang saat ini merajalela di grup WhatsApp keluarga. Bener nggak? Bener ya? Ini kok nggak bisa ya? Bener ya? Oke. Jadi setahun lalu pasien pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan. Selanjutnya, saat ditemukan di Wuhan, saat itu, waktu merajalela di Wuhan, sempat dari negara kita mengatakan, wah, bahwa Indonesia saat itu kebal dengan COVID-19. Dan katanya karena doa. Apakah benar Indonesia kebal dari COVID-19? 3 alasan Indonesia kebal COVID-19. Benarkah karena doa? Saat itu, waktu negara kita. Selanjutnya, 2 Maret 18 Februari, ke 2 Maret 2020, nggak makan waktu lama, ternyata Indonesia kebal dari virus hanyalah sebuah omong kosong. 2 Maret 2020, kasus corona pertama di Indonesia diumumkan tahun lalu. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa Indonesia tidak kebal terhadap COVID-19. Selanjutnya lagi, sempat nih disebut Indonesia kebal corona. Nyatanya kini kasus COVID-19 di tanah air malah makin kian melonjak. Wow, ini di 2 Oktober 2020. Sudah hampir setahun. Dan kemarin COVID di Republik Indonesia tanggal 23 Juli tertinggi di dunia, di mana kasus hariannya semakin meningkat setiap harinya. Ini tanggal 24 Juli 2021. Dan yang saya dapatkan lagi tanggal 23 Juli, maaf ini kebalik, tambah ada 49.071 orang kasus COVID-19 di Indonesia, dan kini sudah menjadi 3.082.410 orang. Apakah ini harus dibanggakan dari negara kita? Pastinya enggak ya. Tapi berita-berita seperti ini harus kalian update setiap waktu. Makanya saya cari yang paling terupdate biar kita di sini semua tahu udah seberapa tinggi sih kasus COVID-19 di Indonesia. Kita abaikan dulu negara lain, kita fokus ke negara kita sendiri. Sekarang kita bahas, apa itu COVID-19? Sorry ya kalau misalnya aku agak-agak rada grogi gitu, karena jujur ngeliat kalian yang orang-orang hebat di sini jadi rada-rada insecure juga. Tolong ingatkan ya, kalau misalnya nanti ntar tiba-tiba ada yang gelagapan. Nah, kita harus satukan pemikiran dulu bahwa COVID-19 itu ada. COVID-19 ini ada. Ini adalah ilustrasi dari CDC, dari WHO dan CDC yang menggambarkan bentuk dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini nama penyakitnya itu corona disease. Sedangkan nama virusnya yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak lama, dari tahun 1960-an. Mungkin kalian dulu pernah dengar ada namanya virus SARS, MERS, pernah dengar? Nah, ini salah satu
ini COVID-19 yang saat ini adalah salah satu keluarganya. Yang kita harapkan semoga kelak dia tidak berkeluarga lagi kan. Karena ini aja udah bikin repot banget seluruh dunia. Dan kenapa dikatakan corona? Itu karena crown, seperti mahkota. Ini dikatakan corona ini karena crown berbentuk mahkota. Ya anggap aja lah ini mahkota ya. Ini kata peneliti kenapa dikatakan corona karena crown dari kata dasarnya itu berbentuk mahkota. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sorry kalau misalnya ntar aku ada keceplosan bahasa medis. Kalau misalnya kalian nggak tahu, catat aja, ntar ditanyain di akhir, oke? Biar kita semuanya sama-sama ngerti di sini. Nah, ini adalah penampakan virus corona di mikroskop elektron. Jadi kita sepakat nggak kalau COVID-19 itu ada? Sepakat nggak dulu semuanya? Sepakat, Kak. Ya, sepakat ya. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan bahwa COVID-19 ini hanya konspirasi ataupun hoax. COVID-19 itu tidak ada. Dan sekarang sudah patahkan ini. Silakan kalau kalian mau lihat COVID-19 ini loh, tapi di balik mikroskop elektron yang tidak semua orang punya. Saya sendiri juga belum pernah ngelihat dari mikroskop elektron. Paling cuma lihat mentoknya di laboratorium itu kami mikroskop cahaya. Dan mikroskop elektron ini memang benar-benar hanya dipakai oleh para peneliti tingkat advance. Dan saya yakin mungkin di sini teman-teman ada juga yang bergelut di bidang kesehatan, mungkin atau sama dengan saya, tolong koreksi saya kalau misalnya saya ada salah ya, dalam penyampaian ataupun dalam sumber-sumber yang saya berikan. Tapi saya harap sumber ini valid dari WHO dan CDC, yang merupakan acuan dari seluruh dunia nih, yaitu WHO dan CDC. Jadi udah orang-orang hebat yang berkumpul di situ dan meneliti bahwa kita satukan pendapat bahwa COVID-19 itu ada. Karena bagi saya akan susah untuk memberikan informasi lebih lanjut apabila salah satu di antara kalian ini nggak percaya COVID-19. Karena susah banget kita berdebat sama orang yang nggak mau diberi seperti itu. Ini karena pengalaman banget, saya sering dihujat sampai di daerah saya ini saya dikatakan Ratu Corona, saking katanya saya ini lebay kalau membahas tentang COVID-19. Nah, semoga kalian juga nggak menganggap saya Ratu Corona ya, karena itu cukup menyakitkan bagi saya. Jangan tegang dong, mukanya kayak tegang-tegang gitu. Ini saya pengen supaya senyum-senyum aja, jangan dibawa tegang. Nah, apa sih gejala COVID-19? Saya rasa kalian semua di sini juga tahu, gejala COVID-19 ada demam, batuk, anosmia atau tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan, sakit kepala, muscle pain, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, mual, muntah. Konjungtivitis itu ada iritasi pada mata sehingga mata menjadi merah, dan mungkin di usia seperti kita ini jarang banget yang memiliki gejala yang berat. Nah, gejala yang berat yaitu adalah susah bernafas atau sesak nafas. Yang saya tekankan sekali lagi, yang membuat COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat adalah banyak OTG atau orang-orang tanpa gejala yang tidak menyadari bahwa dia terinfeksi, kemudian dia menginfeksi orang lain. Dan akhirnya, kalau kita yang masih muda, oke, imunitas masih sehat, masih kuat. Tapi kalau misalnya kena ke orang tua kita yang sudah punya komorbid, kayak diabetes, jantung, ataupun penyakit-penyakit lainnya, kasihan sama beliau-beliau itu. Dan sekarang juga beberapa penelitian mengatakan bahwa di seumuran kita tanpa komorbid udah menunjukkan beberapa data kematian yang pure disebabkan oleh COVID-19. Saya tidak sedang memberikan narasi ketakutan ini, tapi saya harus menyampaikan fakta bahwa memang seperti itu. Dengan adanya varian Delta, kalian mungkin udah dengar varian Delta ya, varian terbaru dari COVID-19. Kalau varian-varian yang dulunya si Alpha, si Beta, mungkin kalian pernah dengar, itu hanya menginfeksi 1-2 orang. Untuk varian Delta, dia bisa menginfeksi sampai 8 orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kita takutkan. Itu yang harus kita cegah. Dan itu fungsinya kita sebagai millennials yang masih memiliki imunitas tubuh yang kuat untuk memutus rantai dari COVID-19 itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang muda-muda ini, kan? Apalagi kalau orang tua kita zaman sekarang percayanya itu sama hoax-hoax di WA, dan mungkin agak susah dikasih tahu kan di grup keluarga, ini hoax nih, yang ada malah kita dikatain durhaka. Ya, saya percaya itu karena itu terjadi sama diri saya sendiri dan mungkin sama teman-teman sekalian. Kalau misalnya ngasih tahu, oh di WA hoax, nggak usah percaya.
Malah kalian yang harusnya menyampaikan kebenaran, kalian yang tidak dipercaya. Ya, saya merasakan itu juga, dan kita harus sabar memang dalam mengedukasi orang-orang sekarang. Dan bagaimana sih caranya penularan dan pencegahan COVID-19? Nah, penularannya itu dari saat saya ngomong nih, saya ngomong sama kalian, terus udara dalam mulut saya, misalnya saya terinfeksi, kalian ada di depan saya, nah saat itu juga virus bisa masuk ke dalam tubuh kalian. Atau misalnya saya ngomong terus kecipratan ludah saya dari droplet itu adalah cipratan-cipratan air liur, kena ke kalian juga bisa terinfeksi. Atau misalnya saya megang tempat minum ini ada terindikasi COVID, saya pegang, saya lupa cuci tangan, terus saya lap-lap mulut, lap-lap mata, nah itu juga bisa kalian bisa tertular dengan COVID itu. Maka pentingnya cuci tangan itu adalah tadi, karena ketika virus COVID-19 ini kena tangan kita dan kita cuci tangan, virus itu akan mati. Karena virus itu akan terurai materialnya ketika kena sabun. Tapi kan kita nggak mungkin makan sabun kan, makanya kita cegah dari awal dari bentuk cuci tangan. Cuci tangan itu sangat penting. Dan kalian juga harus tahu cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, ntar nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah transmisi dari coronavirus? Kalian harus sering cuci tangan. Terus kalau misalnya kalian batuk, ini jangan diabaikan. Batuk tuh kayak gini. Jangan batuk yang atau sengaja ke teman kalian batuk di depan teman kalian kayak kalau dulu oke lah kan, belum ada pandemi COVID, masih yang kayak bergurau bercanda, tapi kalau sekarang hal kayak gitu sangat dihindari. Hindari kerumunan, hindari bertangan, hindari berbagi tempat makanan dengan teman-teman kalian, gunakan masker, dan yang paling penting adalah physical distancing atau menghindari mobilitas, menghindari keramaian, dan kalau nggak ada yang harus kalian lakukan di luar, kalian di rumah aja. Karena rumah adalah tempat paling aman dan nyaman untuk kita berlindung dari COVID-19. Seperti itu. Karena kita nggak tahu di luar kita akan nularnya sama siapa nih. Kita nggak bisa nyalahin orang lain. Harus kita yang sadar diri supaya kita nggak tertular oleh COVID-19 itu. Nah, pengalaman saya sekeluarga, saya pernah kena positif COVID. Alhamdulillah saya udah vaksin saat itu, karena vaksin nakes pertama kali prioritas. Saya nggak ada gejala, tapi satu keluarga saya semua masuk rumah sakit. Semua mereka dalam keadaan lemas, masuk di ruang isolasi. Nah, itu kita akan bahas fungsi vaksin dalam musim pandemi ini. Nah, gimana sih cara penggunaan masker yang benar? Sekarang saya tanya, satu orang dong, kalian kalau pakai masker gimana? Boleh contohin nggak? Ada satu orang yang contohkan? 2 lapis, Kak. 2 lapis. Kira-kira 2 lapis itu masker apa aja yang kalian pakai? Masker medis sama masker kain. Nah, benar. Jadi, masker kain sekarang sudah direkomendasikan oleh CDC, boleh dipakai untuk orang-orang yang tidak bekerja di dunia medis, dikombinasikan dengan masker medis, ataupun pastikan masker medis yang di dalam, ya, saya nggak ada masker kain, ini masker medis, terus kalian timpa dengan masker kain, dan pastikan masker medisnya itu kalian harus paskan di nose kalian, ini yang ada kawatnya, jadi benar-benar tertutup rapat, supaya nggak masuk dari sini, dari segala arah. Pastikan memang kalian harus memakai dengan benar. Percuma dong kalian pakai masker, enggaknya dapat, tapi virusnya juga masuk, kan sayang. Atau kalian boleh sekarang pakai yang penguat masker itu, apalah namanya itu, yang seperti ini contohnya. Nah, untuk disposable face mask juga bisa kalian lapis di dalamnya ini, di luarnya masker kain. Seperti ini contohnya. Terus saya tanya, bagaimana dengan penggunaan masker KF94 dan KN95? Siapa di sini yang biasa pakai jenis masker KF94 dan KN95? Ada yang tahu cara pakainya? Kira-kira perlu dilapis nggak? Nggak usah. Benar? Siapa tadi yang jawab? Naria. Nah, benar Naria, jadi penggunaan KF94 dan KN95 itu dikatakan nggak perlu ditimpa lagi, karena
dinyatakan setara dengan N95 walaupun efektivitasnya tidak setinggi dari N95 pun harganya lebih murah. Ada yang tahu nggak sih apa kepanjangan dari KF94 dan KN95? Kenapa dinamakan seperti itu? FYI aja nih, FYI. Ada yang tahu nggak? KF94 itu artinya Korean filter, jadi produksi Korea. Dan efektivitasnya itu 94% dalam menangkap partikel kecil. Kalau KN95 itu buatan China atau buatan dari negara Cina, merupakan KW dari N95. Tapi saya nggak tahu kepanjangan apa KN95, tapi 95 itu menunjukkan efektivitasnya yaitu 95%. Seperti itu. Dan berdasarkan penelitian, bahwa yang lebih efektif ini adalah KF94 dibanding KN95. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti di dunia. Jadi KF94 ini lebih efektif dibanding KN95, walaupun KN95 juga tetap bisa digunakan untuk kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya kalian, ada yang udah pernah kena COVID di sini terkonfirmasi? Ayo, jujur, nggak apa-apa. Ada. COVID itu bukan aib. Pasti pernah ya? Ada yang pernah ya? Pernah, Kak Vina. Nah, karena memang COVID ini pandemi yang terjadi di seluruh dunia, maka pasti akan banyak sekali yang sudah terpapar COVID. Mungkin semua dari kalian sudah terpapar COVID, tinggal apakah kalian sakit atau enggak, ya kan? Dan beruntungnya bagi kalian COVID tapi kan nggak sakit dan tidak bergejala dan tidak menularkan. Berarti imunitas tubuh kalian bagus. Nah, ini dia protokol isolasi mandiri saya dapatkan dari Kemenkes. Selalu memakai masker dan buang masker pada tempatnya. Jika sakit ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Manfaatkan fasilitas telemedicine seperti Halo Dokter, Halo Dok. Kalau memang kalian misalnya merasa gejala sedang sakit, manfaatkan teknologi. Saya yakin di sini anak-anaknya jago semua nih. TikTok, YouTube misalnya. Saya jujur banget orangnya agak gaptek, nggak ngerti pakai TikTok sekarang, tapi udah belajar kok cara ngedit-ngedit di TikTok. Jadi curhat. Terus selama di rumah bisa bekerja di rumah. Kalau misalnya kalian memang terkonfirmasi, pastikan kamar kalian terpisah dari keluarga kalian. Terus kalian harus ngecek suhu, perilaku hidup sehat dan bersih. Dan ini saya yakin ini mah pasti tahulah protokol isolasi mandiri. Ntar saya kirim lah ini posternya. Sekarang saya tanya, bagaimana mengetahui kalau kamu pas isoman itu dalam kondisi baik? Pasti kan ada indikatornya kan? Yang pertama adalah cek suhu badan kamu. Suhu normal itu berada di antara 36,5 sampai 37,5. Sekarang tuh saya agak heran kenapa orang-orang periksa di telapak tangan. Padahal sebenarnya yang efektif itu adanya di dahi. Nih, saya contoh ini. Nih, mohon maaf ya, karena memang dinas di rumah sakit, jadi saya pakai alat rumah sakit. Ini suhu badan saya. Apa ya? 36,5. Ya nggak kelihatan, 36,5. Berarti saya dalam kondisi normal. Nah ini misalnya saya di tangan nih, saya lagi habis pegang es batu. Makanya saya nggak begitu setuju kenapa orang-orang periksa. Kalau misalnya kita habis pegang air mendidih, terus kita jadi demam gitu. Nah, makanya kalau sendiri saya memang ada yang mengatakan boleh, tapi kalau misalnya saya sendiri, saya prefernya kalau kalian periksa ataupun misalnya masuk ke mall kemana gitu, itu harus diceknya lewat dahi. Minta tolong Pak, saya mau lihat dahi aja, jangan lewat telapak tangan. Karena ini nih beneran bias gitu loh. Kalau misalnya pakai telapak tangan, ini saya aja lagi berdebar karena lagi nyampaikan ini ke kalian. Kalau saya di tangan ini suhu saya cuma 34 doang. Dalam dunia medis 34 itu hitungannya hipotermia, kayak orang-orang yang di gunung itu kedinginan. Ya secara logikanya seperti itu. Terus periksa denyut nadi. Nah kalian di sini ada yang tahu nggak gimana cara periksa denyut nadi? Ada yang tahu nggak? Tidak, Kak. Mau tahu nggak? Atau nggak mau tahu? Ya udah kalau nggak mau tahu nggak Tahu. apa-apa. Ini cara periksa denyut nadi. Jadi ini menurut saya ini adalah hal penting yang mungkin orang awam juga harus tahu. Jadi ketika kalian tahu, kalian bisa ajarkan ke kalian. Ini kita kan punya jempol ya. Jempol pakai 3 jari. Periksa, coba sama-sama nih, kita periksa sama-sama. Ayo, mana tangannya, kita periksa. Ada nggak kayak yang berdetak gitu? Di kisaran jempol ada yang berdetak? Yang biasa di TV-TV itu.
kan periksanya di sini. Ada nggak kayak detakan jantung gitu yang berdetak? Dapat nggak? Ya, Kak. Ada Kak. Kalian cek selama 1 menit. Kalau misalnya dalam rentang 1 menit itu jumlah detakannya 60-100 kali per menit, berarti kalian masih dalam batas normal. Tapi bisa aja misalnya jantung kalian sampai 110, 120. Nah, itu biasanya misalnya kalian habis lari-larian, kalian habis marah, emosi segala macam yang menaikkan tension. Jadi bagusnya kalau kalian periksa itu dalam keadaan yang santai, dalam keadaan seperti ini yang normal-normal aja, yang nggak lagi dalam misalnya lagi kelahi sama pacar atau apa gitu, nggak usah. Itu pasti akan meningkatkan denyut nadi kalian dan denyut jantung kalian kan. Apalagi kalau habis diputusin, waduh. Cek pernafasan. Nah, rate nafas normal itu 12-20 kali per menit. Kalian tahu cara ngitungnya? Kalau saya sendiri, saya nggak bisa banget ngitung nafas itu secara pribadi. Saya harus minta periksain orang. Misalnya, karena misalnya saya periksa sendiri, pasti saya langsung kayak sadar gitu, oh aku pasti mengatur nafas ini gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kalian minta cekin sama teman kalian dalam keadaan nggak sadar, 1 menit berapa sih ini normalnya? Tuh. Kalau 12-20 kali per menit, berarti kalian dalam batas normal. Nah, orang-orang yang sesak itu biasa nafasnya cepat. Karena dalam tubuhnya kekurangan oksigen, akhirnya bentuk kompensasi tubuhnya untuk menyerap oksigen adalah dengan bernafas cepat. Biar oksigen banyak masuk. Makanya kalau orang sesak tuh, itu dipastikan biasanya pernafasannya itu lebih dari 20 kali per menit. Bisa sampai 30, bisa sampai 40. Dan ini ada mengecek tekanan darah. Nah, bagi kalian yang mungkin orang tuanya ada yang punya tekanan darah tinggi, kalian ini nggak wajib untuk punya tensi digital, tapi kalian cukup tahu aja normalnya ini 110 sampai 130 per 60 sampai 80 normalnya. Kalian nggak wajib punya, tapi kalau punya bagus, jadi kalian bisa kontrol terus perkembangan kalian maupun orang tua kalian yang misalnya sudah punya komorbid. Dan yang lagi viralnya ini adalah cek saturasi oksigen. Ini tuh benar-benar sedang manfaat, sedang kalau gejala itu happy hipoksia. Dalam keadaan biasa aja nih. Kalian misalnya lagi keadaan biasa aja, tapi pas kalian cek saturasi, nah saya punya lagi karena saya memang pakai kalau di rumah sakit. Kalau nggak dimarahin sama yang ngajar. Nih ya, saya cek ya. Kalian harus bisa cek. Nggak masuk. Ya ampun. Kita barunya lagi lemah. Nah, pokoknya begini. Nanti kalau misalnya ada tulisannya 95-99% itu berarti satu oksigen dalam tubuh kalian masih baik. Tapi apabila kadarnya 95%, 94% ke bawah, artinya kalian sedang dalam masalah, yaitu oksigen kalian berkurang dalam darah dan diperlukan untuk menggunakan oksigen. Nah, ini yang sering terjadi saat ini sama penderita-penderita COVID-19. Kayak kita nih, kita lagi biasa aja, ternyata saat diukur, itu menyebabkan banyak beberapa orang yang tidak tertolong, karena dari awal dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia tuh dalam keadaan yang berbahaya, karena tadi saturasi oksigennya menurun pesat. Nah, itu yang menjadi masalah saat ini adalah hypoksia. Itu gejala yang benar-benar jahat banget untuk orang-orang, apalagi yang punya komorbid. Jadi kalau misalnya kalian punya rezeki atau tahu orang tua kalian punya komorbid segala macam, ya udah rutinkan aja periksa saturasi. Harganya paling lah kalau di apotek mah sekarang sudah mahal semua, udah sampai 200-300-an. Tapi kalian nggak wajib punya, cuman kalau punya ya bagus. Gitu. Nah, catat keluhan kalian selama isoman. Jika kalian merasa memberat, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan memang misalnya tiap hari ini kalian lagi isoman kan, kalian catat nih, hari ini aku batuk, hari ini aku kok besok makin demam nih, suhu kok makin tinggi, atau kok aku merasa engap atau merasa sesak. Nah, itu yang harus kalian red flag untuk bawa ke rumah sakit. Jadi jangan takut, jangan malu kalau misalnya memang kalian kena COVID, itu bukan aib. Ini adalah hal yang harus kita ketahui bersama.
Semua orang wajib tahu ini. Semua orang wajib paham mengenai COVID-19 ini. Termasuk kalian di sini, bukannya orang medis, tapi kalian di sini entah kalian dari kalangan aku dari seni, olahraga, guru, apa segala macam, kalian wajib tahu cara penanganan untuk diri kalian sendiri minimal, agar kalian bisa bantu ke orang lain. Ini tadi, kalian harus bisa periksa yang dasar-dasar ini. Gimana? Apakah cukup mengerti nggak tadi apa yang harus kalian periksa yang dasar-dasarnya ini? Minimal untuk bekal diri kalian selama musim pandemi ini. Saya harapkan kalian bisa lah ya, tadi saya yakin orang-orang di sini hebat mah pasti bisa ngerti sekali diajarin. Gold standar konfirmasi positif COVID adalah swab PCR. Jadi kalau misalnya kalian swab antigen itu di bawahnya. Tapi yang paling mungkin kalian pasti positif adalah apabila kalian sudah melakukan swab PCR. Orang tanpa gejala dan gejala ringan sedang sudah tidak menularkan isoman meski hasil swab PCR masih positif. Sayangnya sekarang beberapa kantor atau apapun itu mintanya harus sudah positif, sudah negatif ya. Padahal orang yang habis positif COVID-19 swab PCR-nya masih bisa positif loh sampai 3 bulan ke depan. Karena tadi masih ada sisa-sisa bangkai-bangkai virus yang deteksi. Padahal dia udah nggak nularin. Jadi kalau kayak kita, OTG nggak ada gejala sama sekali, kalian 10 hari isoman, terhitung dari gejala, kalian udah nggak menular. Tapi kalau misalnya kalian punya gejala ringan sedang, demam, batuk, pilek, segala macam, itu kalian 14 hari. 14 hari kalian sudah nggak bergejala, 10 hari plus 3 hari kalian udah nggak bergejala, kalian sudah bisa dikatakan tidak menular lagi. Tapi untuk orang-orang yang dirawat di rumah sakit dengan gejala berat, sesak nafas, itu yang menentukan harus dokter yang merawat mereka. Karena kalau orang yang gejala berat kan berarti memang sudah parah ya. Ini saya bahasnya yang ini bisa terjadi kita, mungkin OTG ataupun gejala ringan sedang. Nah, kalian sekarang lagi sedang mendengar nggak sih orang lagi heboh-hebohnya ngomongin CT, nilai CT? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar kira-kira nilai Siti? Iya. Bukan Siti Nurhaliza, bukan Siti Nurbaya, tapi Siti Cycle Threshold. Jadi cycle ini adalah threshold itu kan siklus ya. Jadi di dalam alat itu untuk gimana ya cara ngejelasinnya, ya udahlah intinya cycle threshold itu jadi misalnya virus dalam tubuh kita itu jumlahnya banyak. Jadi sekali dia ngebaca aja itu udah kedeteksi, makanya CT-nya rendah. Tapi virus dalam tubuh kita misalnya sedikit, dia perlu ngebaca berkali-kali, makanya CT-nya jadi tinggi. Masuk nggak logikanya? Kira-kira paham nggak di situ? Tapi CT scan ini, cycle threshold ini hanya menggambarkan materi genetik pada sampel swab. Jadi saat kalian di swab, ya itu virus yang di sini aja nilai, nggak seluruh virus yang ada dalam tubuh kalian. Jadi dia tidak menggambarkan derajat keparahan dan penularan. Jadi kalau misalnya kalian CT-nya tinggi ataupun rendah, terus kalau misalnya tinggi, aku udah nggak nular lagi nih, nggak bisa. Jadi CT itu tidak menentukan kalian udah nular atau masih parah, itu nggak bisa, karena yang dinilai itu hanya virus saat kalian sampel swab, saat kalian di swab, bukan seluruh dalam virus itu CT menunjukkan, itu enggak. Jadi mungkin kalian bisa jelaskan ke ibu-ibu, bapak-bapak di hoax di WA, hoax ini nih, CT itu sebenarnya fungsinya hanya menilai virus yang ada di dalam swab kalian di swab, saat swab itu, bukan seluruh tubuh kalian, kan enggak, kan yang diambil kan cuma di bagian nasofaring itu di belakang hidung. Tempat bermuara, tempat tinggal virus itu di situ. Makanya sampel diambil di sampai nasofaring sampai ke dalam-dalam. Gitu. Ini apa sih ini? Vaksinasi COVID-19. Nah, ini nih. Kenapa kita harus vaksin? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus vaksin? Tahu nggak? Apa? Menguatkan imun tubuh. Terus apa lagi? Bentuk immunity. Benar. Itu benar, nggak salah. Tapi ada yang harus saya lengkapi. Vaksin ini fungsinya adalah tentara dalam tubuh kita. Jadi vaksin itu virus COVID itu dimatikan atau diinaktivasi, kemudian dibuat jadi vaksin, disuntikan dalam tubuh kita.
saat dia masuk, tentara dalam tubuh kita ini mengenal, wah ini ada ini nih, ada orang asing nih dalam tubuh nih, harus kita apain nih. Jadi pada periode ini saat kita divaksin, tentara tubuh akan mengidentifikasi bagian tubuh virus COVID virus yang sudah mati tersebut. Habis itu si tentara ini rame-rame bawa ke markas tubuh kita untuk dikenalkan nih sama komandan nih. Oh komandan, ini nih virus yang katanya mau ngacau tubuh kita. Bagusnya diapain nih? Nah, tapi karena tadi virusnya udah lemah, akhirnya mereka hasil nih mengidentifikasi virus-virus si virus tadi, biar suatu saat nih kalau ada teman-temannya datang lagi, mereka udah ada persiapan. Wah, kalau ini nih musuh kita. Tereng, dan akhirnya waktu si virus tadi yang beneran masuk, si tentara sudah banyak persiapan, sudah banyak alat perang yang mereka lakukan supaya mereka bisa tentara ini ibarat imun tubuh kita, jadi mereka sudah ada persiapan untuk menyerang si virus tadi supaya imun tubuh kita ini jadi kuat dan virus di dalam tubuh kita ini banyak yang mati. Tapi kalian harus tahu bahwa virus tidak akan membuat kita kebal 100%. Virus COVID, vaksinasi COVID tidak akan membuat kita kebal 100%, tapi hanya akan meminimalisir gejala berat pada tubuh kita. 94% orang yang meninggal karena COVID itu karena belum divaksinasi. Jadi kalau misalnya kita habis vaksin dan tetap positif, gejalanya ya paling minimal, atau kita OTG, atau ya paling gejala batuk-batuk biasa. Tapi ini pengalaman sama tante saya yang barusan meninggal seminggu lalu, tante saya belum belum vaksin, dan itu seluruh parunya dipenuhi dengan virus COVID, karena tante saya belum vaksin. Perbedaannya dengan saya saat ini sudah vaksin, saya sama sekali di ronsen paru saya itu alhamdulillah bersih. Tuh. Jadi itu fungsinya vaksin untuk mencegah diri kita terjadinya perburukan. Nah, tapi vaksin itu kalau cuma kita sendiri ya kita nggak bakalan mampu. Kita harus beramai-ramai untuk menciptakan namanya herd immunity. Ini misalnya yang warna ungu, nggak divaksin tapi masih sehat. Yang kuning divaksin dan sehat, yang merah yang sakit dan nggak divaksin. Ini karena belum ada yang vaksin, akhirnya semua tertular. Ini baru sedikit yang divaksin, tetap nggak bisa, tetap banyak yang masih ketularan. Tapi kalau misalnya semuanya udah divaksin, maka kelamaan akan terbentuk herd immunity dalam populasi kita. Tapi itu perlu 60-80% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan dikatakan bahwa di Indonesia itu baru 3% yang mau vaksinasi. Masih ada 77% lagi untuk mencapai kekebalan imun tubuh. Jadi kita jangan menyamakan diri kita dengan Singapura yang sudah bisa hidup tanpa masker, karena mereka dari awal sudah ketat. Vaksinasi mereka lancar, terus mereka juga sudah melakukan 3T, tracing treatment, satu lagi saya lupa, dan itu sudah mereka lakukan sejak awal. Jadi kalau misalnya membandingkan antara Indonesia dan Singapura itu nggak apple to apple. Apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah kita lakukan, terus kita pengen hasil yang sama dengan mereka, yang nggak bisa. Jadi karena disayangkan netizen zaman sekarang itu cuma mau tahu hasil, tapi mereka nggak tahu proses yang sudah dilalui oleh Singapura sampai Singapura sekarang sudah bisa berteman dengan COVID. Sedangkan kita saat ini kasus semakin hari semakin meningkat. Dan itu nggak bohong ya. Tiap hari di daerah saya itu pasien yang meninggal itu banyak banget karena kekurangan oksigen, karena nggak ada ventilator. Sedangkan tenaga medis sudah pada berjatuhan. Di saya itu teman-teman hampir semua sudah positif. Saat ini sedang isolasi mandiri. Dan saya sekarang belum periksa. Doakan semoga saya baik-baik aja ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang berantas hoaks dan selamatkan orang-orang terdekat. COVID di Indonesia ini lonjakan kasus paparan hoaks dan apatis masyarakat yang belum percaya 100%. Bayangkan, isolasi mandiri di rumah, bocah ini tak tahu ibu dan ayahnya meninggal akibat COVID-19. Mungkin kita yang ngelihat berita ini sedih, tapi bagaimana lagi si adik ini yang sudah kehilangan 2 orang tuanya karena
COVID-19 ini gitu loh. Kalau misalnya saya ngeliat teman-teman yang masih nongkrong nggak pakai masker, it's okay, sebenarnya nggak apa-apa. Paling nggak tolong dong jangan diposting dong, berikan dong empati kepada orang-orang yang sekarang tuh mereka tuh udah kehilangan orang-orang terdekatnya. Kayak ini nih, saya sampai kayak ya Allah gitu, isolasi mandiri di rumah dan nggak ada yang tahu ternyata udah meninggal. Dan yang ini yang terbaru, bapakku meninggal karena percaya hoax COVID. Papanya nggak mau dibawa ke rumah sakit karena katanya di grup WA bilang kalau nggak usah di rumah sakit pasti di COVID kan, pasti segala macam lah, segala macam yang membuat bapaknya itu nggak mau masuk ke rumah sakit dan akhirnya mau nggak mau tetap dibawa ke rumah sakit karena kondisinya udah nggak memungkinkan. Ini loh, ini peran millennials yang sangat penting untuk kalian-kalian ketahui bahwa kita harus banget wajib untuk memberantas hoaks-hoaks yang ada sekarang ini. Itu bukan hanya karena bukan nggak mungkin suatu saat, tapi jangan sampai itu akan terjadi sama diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan jangan sampai, dan dari kitalah yang memulai itu supaya hoaks-hoaks itu tidak berlanjut di orang-orang terdekat kita. Kitalah yang paham, kitalah yang harus mengedukasi mereka. Ini akibat hoaks COVID, orang yang kasih hoaks nggak kenapa-napa, orang yang percaya hoaks meninggal, orang yang bersedih. Yang tadi ngasih hoaks, udah aman-aman baik, ngapain? Nggak ada bantu, nggak ada solusi. Udah mikir ya udah hoaks, udah nggak apa-apa gitu. Belum aja orang-orang itu kena, semoga jangan kena ya. Kadang kesel gitu loh sama orang-orang yang kayak gitu. Ntar kalau misalnya sakit juga pasti perlu rumah sakit. Nah, banyak orang-orang sengaja di-COVID-kan. Ini, aduh ibu saya ini habis melahirkan, kok COVID? Ini abang saya ini kecelakaan, kok COVID? Terus kenapa? Apakah orang yang melahirkan, orang yang habis kecelakaan nggak bisa kena COVID? Semuanya bisa. COVID ini pandemi. Pandemi guys. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kejadian luar biasa seluruh dunia. Jadi penularan COVID ini sangat tinggi. Siapapun bisa kena. Entah hamil, entah orang melahirkan, entah orang orang sakit jantung, entah orang dengan patah tulang, kecelakaan. Semua orang bisa. Dan malah ya mungkin nakes di rumah sakit tuh malah lebih kepengen nggak usah deh COVID. Karena apa? Karena kasihan. Pertama, untuk diri sendiri. Nah, kasihan mereka di rumah, mereka yang ngerawat orang COVID, mereka sangat mungkin tertular dan menularkan ke orang lain. Yang kedua, ngerawat orang-orang misalnya yang COVID, kita harus pakai hazmat dan itu tuh, ya Allah, itu tuh haus banget teman-teman, haus dan lapar seharian karena kita nggak bisa ngelepas masker, nggak bisa ngelepas baju hazmat itu. Kalau lapar, haus sih harus ntar harus pasang lagi, harus pasang ulang. Nggak ada yang sengaja di-COVID-kan. Semua protap di rumah itu, dokter akan tanya, kamu misalnya gejalanya apa? Kamu pernah berkontak dengan siapa? Kamu dari mana? Semua pasti akan dilalui itu, pasti dokter akan bertanya kepada kalian secara detail dulu. Nah, apabila ada oknum-oknum yang kalian merasa nggak sesuai, percayalah itu hanya oknum-oknum. Tapi tolong jangan salahkan semua nakes yang sudah seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian merasa kalian belum puas, silakan tanyakan sepuas-puasnya kepada dokter yang bersangkutan. Kok kenapa ibu saya COVID? Kok kenapa di-COVID-kan? Kok kenapa seperti ini? Silakan. Itulah fungsinya dokter untuk memberikan penjelasan kalian sepuas-puasnya. Apa yang kalian tidak ketahui menjadi tahu. Jangan sampai kayak berkuar-kuar nih si oknum ini. Ternyata kalian sendiri tidak bertanya langsung pada pihak dokter yang bersangkutan. Pun memang bisa ada yang seperti itu, percayalah itu hanya oknum-oknum tertentu. Hoax, tidak ada yang di-COVID-kan. Kalaupun ada, berarti itu oknum tertentu yang harusnya dimusnahkan dari dunia ini. Karena itu akan membuat masyarakat jadi tidak percaya dengan COVID. COVID menyebabkan seseorang positif COVID. Tereng, salah. Tereng. Jadi enggak. Vaksinasi COVID itu adalah virus yang dimasukkan itu sudah tidak aktif lagi atau sudah dimatikan. Syarat untuk virus COVID adalah virusnya masih aktif dan bisa bereplikasi atau berkembang biak. Tapi kalau pada vaksin, itu virusnya udah nggak bisa berkembang biak.
Virusnya memang murni untuk membentuk antibodi aja. Tapi Kak, kok misalnya saya habis vaksin besoknya saya positif? Hanya ada besok atau lusanya saya positif, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kalian memang sudah positif sebelum vaksin, tapi kalian nggak periksa. Yang kedua, kok saya jadi lupa? Yang pertama kalian memang, yang kedua kalian memang terpapar setelah vaksin tadi, tapi penyebabnya bukan vaksin. Oke, jadi sekali lagi vaksin tidak menyebabkan COVID-19. Tidak ada dasar ilmiah yang mengatakan bahwa vaksin dapat menyebabkan COVID-19. Oke, jadi kalian bisa jelaskan ke orang lain ada microchip. Sehebat apa sih negara kita sehingga kita sudah dibuatkan microchip di dalam vaksin? Ya enggak? Mending dimasukin di EKTP daripada divaksin, ya enggak sih? Jadi kita harus bisa berlogika dari hal-hal dasar. Vaksin dapat menyebabkan seseorang meninggal. Nah, memang ada dikatakan vaksin jenis AstraZeneca. Kan di sini udah vaksin semua belum? Vaksin semua belum? Udah Kak. Vaksin. Tahap 2. Oke, mantap. Yang nggak percaya vaksin, saya harap setelah membaca dan melihat ini, kalian bisa sadar dan kalian harus vaksin, teman-teman. Bukan karena kalian ingin mendapatkan syarat tertentu atau kalian ingin mendapatkan kue gratis, tapi demi keselamatan diri kalian, bahwa vaksin ini tuh penting. Ingat ya, karena ada beberapa orang yang mau vaksin cuma pengen dapat kue gratis, karena di sini semua banyak dapat kue gratis kalau menunjukin vaksin. Jadi, vaksin jenis AstraZeneca itu ada beberapa mengatakan dapat membuat pengentalan darah pada seseorang, pada tubuh seseorang, yang menyebabkan kematian. Tapi ingat, hanya 0,3% dari 1 juta vaksin yang disuntikan. Sedangkan COVID-19 dapat menyebabkan pengentalan darah itu 33%. Jadi lebih pilih mana? 0,3% dari 1 juta vaksin atau COVID-19 yang 33% dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Jadi kalau misalnya vaksin dapat menyebabkan seorang meninggal, belum ada penelitian ilmiah yang mengatakan itu. Walaupun ada beberapa kasusnya, kecil sekali. 0,03% per 1 juta vaksin, bayangin. Itu berapa itu? Tolong anak matematika, saya udah lupa hitungan matematika segala macam, tapi begitu yang ada faktanya. Oke, tidak terbukti. Nah, dari saya, semoga teman-teman dapat memahami mengenai bagaimana cara mengerti dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vina atas materinya yang luar biasa nih, kedokteran banget ya. Semakin memotivasi saya untuk mencari vaksin gratis ini, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sesi selanjutnya adalah tanya jawab ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh nih. Nih udah langsung nih pada ngacungin nih. Ada Kak Naria, Kak Mira. Oke. Mungkin yang pertama tadi aku lihat ada Kak Naria dari Jawa Timur. Halo Kak Naria, silakan Kak. Oke, makasih sebelumnya kesempatannya buat Kak siapa tadi? Wait. Lupa namanya. Kak Farah. Oke. Sebelumnya sorry, aku nggak bisa on cam soalnya aku lagi agak nggak enak badan, jadi sambil rebahan, sambil dengerin materi dari tadi. Aku mau tanya, gini Kak, kan sekarang itu bahkan di lingkungan terdekatku aja sih kayak banyak orang-orang yang bilangnya gini, stop nyebarin berita soal COVID, biar kita itu positive mindset, biar kita nggak nggak terpapar COVID. Tapi di sisi lain, ketika kita nggak tahu update soal COVID kayak tentang berapa banyak orang yang meninggal dan lain-lain, itu tuh kayak kita kesannya ignorant gitu sama COVID. Kayak ya COVID itu nggak ada dan lain-lain kayak gitu. Nah itu gimana tanggapan Kakak? Kayak apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang kita percaya COVID itu ada, tapi ya kita juga pengen dong berjuang bareng-bareng. Jangan cuma satu dua orang yang percaya dan untuk memberantas hoax itu sendiri. Terus yang kedua, ini aku mau tanya soal pribadi yang tadi aku sempat spill di chat sih. Jadi aku tuh kan udah vaksin tahap 2. Nah, tapi anehnya tuh kayak aku tuh setiap kali habis vaksin, Kak, ngerasanya kayak langsung pilek gitu loh.
padahal sebelumnya nggak ada gejala pilek. Jadi kayak aku parno gitu loh, aku habis divaksin kok pilek. Sekarang ini ada batuk sama pilek gitu. Nah itu kira-kira kenapa gitu ya Kak? Tolong dijawab ya Kak, thank you. Oke. Ini aku langsung jawab apa ditampung dulu? Bagusnya. Boleh langsung, Kak? Oke, jadi yang pertama bagaimana sih caranya? Pertama kita nggak mau ignore nih dengan COVID, tapi satu sisi kita juga nggak pengen nih menyebarkan narasi-narasi ketakutan, ya nggak? Iya. Jadi aku pernah nggak berdebat sih, tapi orang ini bilang ini sama aku, dia bilang kayak gini, Mbak, kalau misalnya kamu nggak percaya COVID, kamu nggak usah dong, kalau kamu nggak percaya kalau saya nggak percaya COVID dan kamu percaya COVID, tolong dong Mbak hargai pendapat saya, katanya kayak gitu. Oke, pertama saya merasa oke, saya menghargai pendapat Bapak selama Bapak tidak memberikan narasi hoaks atau mengirimkan ketidakpercayaan bahwa orang-orang lain. Tapi setelah semakin banyak kasus yang bertambah sekarang, ketika saya mendiamkan orang-orang seperti itu, maka pemikiran yang salah akan semakin bertambah. Karena di sini saya tidak sedang berbeda pendapat dengan Bapak, tapi yang ada saya sedang membantu Bapak menegakkan, tapi saya di sini sedang menyalahkan sebuah fakta. Ketika saya bilang sama Bapak, ya itu terserah Bapak pendapat Bapak, berarti saya menyalahkan sebuah fakta. Jadi fungsi kita di sini adalah untuk menegakkan fakta itu, untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini ada. Gitu. Kalau misalnya saya biarkan Bapak itu berpendapat teguh dengan pemikirannya mengatakan bahwa dia tidak percaya COVID, maka saya akan membiarkan orang-orang semakin banyak berada pada persepsi yang salah. Kita akan semakin banyak biarkan orang-orang berada pada persepsi yang salah. Mungkin memang mengatakan ini kasus kematian segala macam seperti seolah-olah menakuti. Padahal saya sedang menyampaikan sebuah fakta. Kak, saya pengen nih dengarnya yang baik-baik aja tentang COVID untuk menaikkan imun. Sekarang kita realistis. Seberapa persen lah menaikkan imun itu dalam kontribusi untuk membantu kita dari COVID atau terhindar dari COVID? Kecil. Menaikkan imun itu dengan cara berpikir positif itu mungkin iya berefek secara tidak langsung, tapi kemungkinannya kecil, mungkin 0 sekian persen. Dan yang paling penting untuk menghindari COVID itu adalah dengan 5M tadi, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mengatakan stop untuk membicarakan berita tentang COVID, tapi untuk hanya akan menurunkan imun tubuh saya, sedangkan mereka tidak melakukan 5M tadi, saya rasa itu nggak make sense gitu loh. Ngerti apa ya? Kita sekarang berbicara fakta aja. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berbicara seperti itu, mungkin kamu bisa omongan ke mereka. Apakah sudah kamu terapkan 5M tersebut sehingga kamu membutuhkan imun booster supaya kamu lebih bisa menjaga diri kamu? Seperti itu. Jadi mungkin imun itu perlu, tapi yang paling penting tadi ada 5M. Itu yang paling penting. Jadi percuma kamu berpikiran positif, kamu nggak dengar orang tentang COVID, tapi kamu tidak menerapkan yang paling penting tadi. Begitu juga kalau misalnya kata orang, saya nih nggak mau berdebat, kan kita katanya kalau ada hadis yang mengatakan kita nggak usah nih berdebat sama orang-orang yang nggak punya, yang mungkin tidak berilmu, karena hanya akan menyia-nyiakan waktu kita. Tapi saya sudah beda, pemikiran saya adalah ketika saya membiarkan orang-orang tersebut tetap teguh berada pada pendapatnya, maka saya akan membiarkan semakin banyak orang yang berpikiran salah, akan semakin banyak fakta-fakta, hanya akan semakin banyak hoax-hoax itu tersebar. Jadi stop. Kita mengetahui orang tersebut salah, maka kita harus meluruskannya. Itulah fungsinya kita. Fungsinya kita sebagai millennials yang sekarang vokal, itulah kita. Kita harus teredukasi agar bisa mengedukasi orang lain. Seperti itu. Yang kedua, jadi kalau misalnya kita vaksin, itu normal banget. Yang namanya adalah KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Yang kalau misalnya anak-anak aja, kalian dengar nggak? Misalnya bayi nih, terus mereka vaksin. Terus kata ibunya,
pulang dari vaksin mereka demam, terus pilek segala macam. Itu adalah bentuk respon tubuh yang normal banget. Nggak apa-apa. Jadi misal kamu merasa pilek nih, pilek atau pileknya setelah vaksin. Nah, itu normal. Mungkin akan terjadi mungkin 2-3 hari ada yang habis vaksin demam, ngantuk, terus sakit, nyeri badan segala macam. Itu normal. Tapi apabila terjadi berlarut-larut, misalnya lebih dari 3 hari, kamu udah merasa udah nggak enak badan, silakan periksakan diri ke dokter terdekat. Tapi sekali lagi, KIPI atau kejadian pasca imunisasi itu normal, karena bayi aja seperti itu. Itu juga berlaku sama kita setelah kita divaksin. Seperti itu. Oke, sangat menjawab pertanyaanku, Kak. Makasih banyak ya. Sama. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Oke, Kak Naria. Oh ya, Kak Naria, apakah sudah cukup puas, Kak? Yang pertanyaan kedua? Udah cukup. Oh, udah cukup. Oke, baik. Selanjutnya untuk Kak Ratu Balkis nih. Oke, disilakan Kak pertanyaannya. Hai Ratu. Halo Kakak, Kak Vina. Ketemu lagi kita ya, meski online. Iya. Ya, tadi karena di awal Kak Naria sebelumnya bicara hoax ya, Ratu juga mau menyinggung nih sedikit Kak Vina tentang hoax. Tadi Kakak berbicara tentang hoax ya. Sebenarnya punten Kak, sebenarnya sadar nggak sadar ya, kita juga sulit banget Kak buat nentuin mana enggak. Karena beberapa orang yang takut dimasukin ke rumah sakit bukan karena berita hoaxnya sebenarnya, tapi ya karena kenyataannya beberapa rumah sakit memang doyan suka meng-COVID-kan gitu Kak. Saya bicara ini sesuai banyak fakta yang beredar. Tadi Kak Vina sempat nyebutin tidak ada orang yang di-COVID-kan. Kalaupun ada, itu dari oknum-oknum tertentu. Nah, pemikiran Ratu karena oknumnya itu, Kak, kita nggak boleh juga nyalain kepada orang-orang yang percaya sama hoax. Karena beberapa berita hoax itu, ya memang jelas adanya dilahirkan dari oknum-oknum yang tadi Kakak sebutkan, yang tadi Kak Vina sebutin. Contoh kecilnya saja, bisa dilihat dari postingannya Mbak Najwa Shihab 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi dalam hal ini Ratu bukan yang nggak percaya COVID ya Kak, itu betul COVID betul adanya, tapi yang buat Indonesia sedang nggak baik-baik saja itu ya karena banyak oknum yang nakal seperti yang Kak Vina tadi sebutin. Nggak sedikit tapi banyak. Jadi emang susah banget saat ini bedain yang mana hoax, yang mana fakta. Gitu Kak Vina. Kemudian Ratu saat ini juga kebetulan lagi positif. Hasil PCR kemarin ini tanggal 21 positif lagi. Ini positif yang kedua. Tapi yang buat Ratu heran Kak Vina itu Ratu nggak ada gejala sama sekali dari hari pertama sampai dengan di hari sekarang ini udah 2 minggu enggak tanggal 1 besok insya Allah pas 2 minggu isoman. Tapi yang anehnya itu Kak Vina, teman kos Ratu maupun teman akrab Ratu dari sejak hari pertama Ratu COVID dia datang ngejenguk Ratu, dia meluk Ratu, dia satu piring satu gelas sama Ratu tapi dia nggak terpapar sama sekali Kak. Bahkan tiap malam dia datang ngejenguk Ratu. Kontak langsung tapi alhamdulillah berkali-kali dia PCR hasilnya tetap negatif. Nah, itu yang mau Ratu tanyain kok bisa ya Kak? Apakah memang orang yang tanpa gejala apakah susah memberikan ke orang lain juga apakah atau gimana Kak? Karena Ratu OTG. Sedangkan teman-teman Ratu sering datang ke kosan, tapi alhamdulillah dia nggak terpapar. Makasih Kak Vina. Siap. Terima kasih Ratu atas pernyataan dan pertanyaannya. Jadi untuk pernyataan pertama memang benar Ratu, banyak sekali oknum saat ini yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya. Contohnya kemarin kejadian di Sumatera Utara bukan yang dari Lab Kimia Farma beserta oknum-oknum yang menjadikan vaksin sebagai bisnis ya. Itu memang sangat disayangkan. Memang seharusnya tidak seperti itu. Makanya saya katakan tadi kalau memang ada oknum seperti itu ya lebih baik diseleksi alam aja lah gitu kan. Karena kasihan orang yang berjuang yang berlaku hanya 5 orang tapi 1.000 orang lainnya yang kena imbas.
Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan hoax tersebut? Nah, pentingnya di sini adalah kita kan misalnya udah tahu nih, diri kita udah teredukasi nih mengenai gimana sih gejala COVID-19, gimana sih alur, orang bisa dikatakan positif. Di situlah saat kalian misalnya di rumah sakit tadi, kalian merasa oknum-oknum ini kok kayaknya nggak buat puas, tanyakan aja sepuas-puasnya di rumah sakit tersebut, "Kok aku bisa di-Covid-kan? Tolong jelaskan." Nggak apa-apa, karena kita tadi merasa kita sudah cukup paham mengenai COVID ini, maka orang tersebut, misal oknum-oknum tersebut pasti akan segan dengan kita, "Oh, orang ini nih paham, jadi aku nggak akan sembarangan untuk meng-Covid-kan," misalnya, ibarat kata oknum tersebut meng-Covid-kan. Jadi nggak apa-apa, tanya aja, tulis aja, "Yang pernah saya dapatkan ini loh, kalau orang COVID itu gini loh ternyata." Jadi kalian punya hak sebanyak-banyaknya untuk bertanya sampai jelas kepada pihak medis tentang diagnosis yang kalian alami atau diagnosis COVID. Kenapa bisa nih di-Covid-kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya mungkin kalian tidak beruntung bertemu dengan oknum seperti itu, dan oknum tersebut tahu nih, "Oh, orang ini sepertinya nih paham nih masalah COVID, aku nggak akan bisa sembarangan ngomongin dia." Karena sebagian banyak orang kan mungkin yang kena oknum kayak gitu adalah orang-orang yang mungkin biasanya dia belum tahu, belum paham gitu. Tapi misalnya saya sih yakin ya kalau Ratu sih orang yang teredukasi. Saya yakin sekali Ratu orangnya vokal, dan saya akan sarankan kalau misalnya memang Ratu nih udah gedek banget nih dengan oknum di rumah sakit itu, misal suatu saat Ratu akan ke sana lagi, silakan Ratu tanyakan sepuas-puasnya kenapa bisa jadi nih aku nih di-Covid-kan gitu loh. Di-Covid-kan oknum tersebut ya. Sampai Ratu tuh merasa clear, merasa jelas bahwa, "Oh iya, aku akhirnya tahu kenapa jadinya seperti ini." Kalau nggak Ratu itu titiknya udah yang 2 kali Iya, bukan? benar Iya Kak nggak sih? Vina, yang kedua sekarang. Yang awalnya Awalnya iya, ada ada gejala, gejala. dan saat Ratu bergejala, teman Ratu saat itu sudah ada ke situ terus? Saat awal banget Ratu bergejala? Pas awal banget itu cuma teman kos Ratu, bukan Ratu. Jadi teman kos Ratu yang rawat Ratu semalaman full, kemudian isoman ke apartemen waktu itu. Jadi cuma dapat semalam doang sama teman kos. Tapi setelah positif yang kedua ini udah nggak ada gejala sama sekali. Dan Ratu sering main dan teman Ratu sering ke sana? Iya. Setelah isoman kedua kan? Iya, setelah positif ya sekarang Kak. Jadi bisa Kakak sedikit jelaskan bahwa sebenarnya kita itu kalau orang yang tidak bergejala itu 10 hari saja, 10 hari nih dari dia merasa dan aku infeksi 10 hari, terus Ratu misalnya periksa dan positif, tapi Ratu nggak ada gejala apapun. 10 hari aja setelah Ratu sudah tidak menularkan. Meski Ratu cek lagi setelah 10 hari itu swab PCR positif. Karena swab PCR itu bisa sampai 3 bulan ke depan. Kalau kasusnya yang kedua, misalnya Ratu dalam kondisi bergejala, 10 hari Ratu isoman, plus 3 hari Ratu udah bebas, menurut aku itu fungsinya adalah untuk mendiagnosis, tapi tidak bisa untuk mengkonfirmasi ulang. Misalkan udah sembuh, nah swab PCR itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa kalian sudah sembuh. Jadi misalnya nih, kalau saya ya, kasus kayak Ratu ini, sebenarnya saat gejala kemarin, Ratu kan udah isoman, itu Ratu udah nggak menularkan. Meskipun Ratu di swab PCR positif, itu Ratu sudah tidak menularkan ke teman Ratu. Seperti itu. Dan alhamdulillah, untungnya teman Ratu mungkin juga imunitasnya kuat, jadi akhirnya dia juga nggak terpapar, karena di saat itu posisinya Ratu juga sudah tidak menularkan. Tapi di hari pertama itu menularkan dong Kak ya? Yang tidak menularkan itu setelah 10 hari. 10 hari isoman.
Iya, mungkin ya alasan lebih ininya mungkin karena imunnya mereka kuat Ya, kali ya. Padahal mereka meluk aku pas di hari pertama positif, Kak. ya, Bahkan maafin segala macam. ya. Iya. Secara teorinya seperti itu, tapi apabila memang yang nggak positif ya alhamdulillah berarti imunitas tubuhnya kuat. Orang kan beda nih, imunitas masing-masing tubuh orang kan beda-beda kayak gitu. Berarti Iya, betul. secara teorinya seperti itu, dan apabila memang dalam prakteknya ternyata tidak terjadi penularan, ya alhamdulillah dong, berarti imunitas temannya Ratu kuat. Berarti Ratu bersyukur berada di antara lingkungan-lingkungan orang yang imunitas tubuhnya kuat. Ya enggak? Iya, betul. Terima kasih banyak Kak Vina materinya malam ini. Semoga bermanfaat. Oke, semoga puas jawabannya ya Kak Ratu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Lala nih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dila untuk kesempatan. Dan Assalamualaikum Kak. Salam Kak Faryani dari Provinsi Bengkulu nih Kak Dila. Kak Dila, sorry. Jadi ini karena mau tanya, kan sebenarnya ada pernah dengar kalau setelah kita COVID itu ada kayak bawaan gitu, kayak Long COVID. apa sih ya, efek dari COVID ya gitu. Nah tapi itu belum banyak dibuktikan Kak gitu kan. Dan sedangkan tapi kan kalau orang-orang tahu gejala apa maksudnya tuh setelah pasca COVID itu berbahaya, pasti bikin buat orang tuh ngerasa was-was gitu kan Kak, kalau kita punya COVID gitu. Salah satu yang pernah aku dengar itu adalah bisa menurunkan daya ingatan gitu kan Kak, itu kerusakan pada otak dan paru gitu. Nah, menurut Kak Vina nih gimana nih kalau misalnya emang itu emang benar gitu kan Kak, kalau emang setelah pasca COVID itu ada bawaan gitu. Terus kalau misalnya itu emang benar ada, ini kenapa nggak diinin aja sih Kak, kayak dikasih tahu, karena ini jujur kurang edukasi menurut aku sih, kayak kurang dikasih tahu ke kita kalau ternyata setelah COVID itu kita ada penyakit bawaan gitu. Dan kalau misalnya itu bisa dibumingkan ke orang-orang, itu bisa lebih kayak meminimalisir buat orang tuh nggak nganggap remeh COVID gitu kan. Soalnya mereka cuma tahu COVID terus ada yang OTG atau segala macam gitu Kak. Padahal itu ada efek samping setelah itu gitu. Itu aja sih Kak Vina mau tanya. Makasih Kak. Baik, terima kasih Lala atas pertanyaannya. Ya, jadi memang beberapa fenomena yang terjadi sekarang ada long COVID. Artinya dia udah sembuh dari COVID, sudah dinyatakan sembuh, tapi masih ada gejala-gejala yang mengikuti. Nah, memang saat itu juga terjadi di beberapa rekan saya yang post COVID, kok dia masih lemes, masih sering nyeri-nyeri segala macam. Apa namanya? Memang ya, kalau misalnya kita udah terpapar suatu virus itu kan sifatnya adalah memanipulatif tubuh kita, yang artinya dia membajak tubuh kita. Jadi nggak mungkin 100% tubuh kita tuh sempurna lagi. Nah, ibarat kata, kayak saya ngomong kasar, nggak mungkin 100% tubuh kita setelah terpapar COVID itu sempurna lagi. Jadi pasti sudah ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang memang sudah terinfeksi dari virus itu dan ada penyebabnya. Maksudnya ada akibatnya gitu loh. Salah satunya tadi yang seperti Lala sebutkan gejala-gejala tadi. Nah, sayangnya untuk penderita long COVID ini, penelitian ini tuh belum banyak, Lala. Jadi peneliti-peneliti sekarang tuh masih berusaha keras, kenapa nih kok bisa terjadi long COVID? Bahkan dikatakan masih akan terjadi selama 6-9 bulan ke depan setelah mereka positif COVID. Dan saat ini anjuran dari para dokter-dokter mengatakan bahwa apabila kalian masih lemes, kalian masih kayak sesak nafas dan mengganggu kualitas hidup, silakan periksakan ke dokter. Tapi saat ini karena memang long COVID ini kejadiannya baru banget, baru yang kayak dengar gitu. Ya pun masih minim. Sesuatu untuk digemborkan tapi dengan penelitian masih minim itu kan kita nggak evidence based. Kita cuman kayak katanya si ini, katanya si itu, belum ada literatur yang kuat, belum ada bukti yang kuat kenapa long COVID ini bisa terjadi. Tapi tadi sekali lagi, apabila kalian merasa setelah COVID kalian masih merasakan gejala-gejala yang mengganggu kualitas hidup kalian, seperti misalnya sesak nafas berkepanjangan atau kalian pusing, lemas segala macam, silakan kalian periksakan ke dokter. Karena memang
Nggak mungkin kita 100% setelah terjangkit COVID itu kita udah kayak kita 100% sebelum COVID. Nggak mungkin setelah COVID kita masih 100%. Paling nggak 99%. Nggak mungkin virus itu masuk ke tubuh kita dengan sia-sia. Pasti tetap ada yang diambilnya dari dalam tubuh kita ini. Salah satunya tadi. Entah menyerang organ tubuh kita, kesehatan kita. Bisa karena COVID itu sistemik. Jadi dia bisa menyerang dimanapun. Bisa di otak, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di otot, jantung, paru. Semuanya bisa. Nah, itu tadi bisa dikaitkan dengan long COVID itu. Cuman kenapa mungkin belum digembor-gemborkan, itu tadi penelitian mengenai long COVID ini tuh masih minim. Dan untuk kita menyampaikan dengan penelitian masih minim itu kan, kita jadi takut kan, malah takut justru apa yang kita sampaikan tuh adalah salah. Gitu. Jadi, rekomendasi dari dokter apabila masih mengalami gejala berkepanjangan, silakan datang ke dokter terdekat dan konsultasikan keluhan-keluhan kalian. Jangan self-diagnose. Jangan bilang, oh aku nih kayak orang depresi, oh aku depresi nih, oh aku bipolar nih. Zaman sekarang kan, oh aku sedang mengalami mental awareness. Yang bisa mendiagnosis kalian adalah orang yang ahli, yaitu dokter. Bahkan dokter pun nggak bisa self-diagnose. Banyak banget dokter yang saling berkonsultasi dengan dokter lainnya ketika dia sakit, seperti itu. Karena susah banget, karena kalau kita melihat diri kita sendiri itu subjektif banget gitu. Ya nggak? Jadi, periksakanlah pada ahlinya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup itu mungkin bisa saya sampaikan karena memang saat ini literaturnya juga masih minim mengenai long COVID. Oke, baik. Terima kasih Kak Bina. Sama-sama Lala. Baik, Kak, ini ada satu lagi Kak dari Kak Irsa. Apakah Boleh. Oke, silakan Kak Irsa. Kak, perkenalkan Kak Vina, nama saya Ilsa dari Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan di sini, ini mungkin entah Ilsa yang masih paham, masih bingung pemahaman konsep atau bagaimana, cuman minta penjelasannya aja. Tadi kan kalau misalnya kita udah pernah positif COVID, setelah kita melakukan isoman itu kita sudah tidak bisa menularkan lagi kepada orang di sekitar kita. Tapi karena masih ada bangkai-bangkai COVID itu di dalam tubuh kita, kalau kita web masih bisa dinyatakan. Terus bedanya sama kita vaksin itu gimana Kak? Soalnya kan sama-sama virus yang udah mati gitu kan yang masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau kita divaksin kita nggak bisa positif, sedangkan kalau kita habis positif COVID, bangkai yang masih ada, kita masih tetap bisa positif. Itu perbedaannya di mana dan kenapa bisa seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini kayak presentasi ilmu ya. Teman-teman nanyanya kayak itu deh, kayak dokter-dokter saya deh. Jadi benar, kita pahami dulu konsepnya bahwa vaksinasi itu adalah memasukkan virus ke dalam tubuh. Virus itu sudah inaktif. Virus itu sudah tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Jadi murni virus itu ke dalam tubuh hanya untuk dikenalkan sebagai antibodi, bukan sebagai musuh. Jadi dia tidak akan bisa membuat tubuh kita positif. Jadi misalnya yang dimasukkan virus yang matinya ada 2000 lah ya, katakan ini saya nggak tahu berapa, tapi saya cuma analogi 2000. Ya udah cuma 2000 itu aja yang dijadikan sebagai apa namanya sebagai bahan percobaan nih dalam kita. Tapi tubuh kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu musuh, bukan sesuatu yang terancam gitu loh. Tubuh kita cuma dikenalkan nih sama yang udah mati gitu. Tapi dia tidak akan positif COVID karena dia udah mati dari awal. Dia udah nggak aktif dari awal. Tapi sedangkan kalau orang yang habis swab PCR dan dia katanya masih ada bangkai-bangkainya, karena dari awal tubuh kita itu menganggapnya itu adalah musuh. Jadi kan bereplikasi banyak segala macam. Kalau misalnya yang membuat kita positif itu kan adalah virusnya masih aktif, hidup, masih berkembang, sehingga menyebabkan kita jadi positif. Nah, bangkai-bangkai virus itu kan ibarat kata hasil dari pertarungan dari tentara dalam tubuh kita tadi terhadap virus COVID. Terdeteksi positif. Vaksin itu bukan musuh bagi tentara kita, bukan musuh, kayak cuman percobaan aja. Jadi nggak menghasilkan output akhir loh, nggak ada output akhirnya. Tapi kalau positif COVID tadi kan
ya output akhirnya tadi ada bangkai-bangkainya gitu loh. Jadi kalau misalnya vaksin udah cukup sampai dia perkenalan diri nih, tentara tubuh kita kenal, udah nih. Ntar kalau ada yang beneran baru yang berjuang beneran. Nah, tapi kalau misalnya memang dari O positif, nah itu dia benar-benar jor-joran habis-habisan tuh tentara dalam tubuh kita. Dan waktu mereka menang, akhirnya ada bangkai-bangkai bangkai-bangkai virus tadi, karena bangkai-bangkai virus tadi adalah virus yang sebenarnya tadi itu hidup berkembang biak, makanya terdeteksi. Tapi kalau vaksin dia dari awal udah nggak terdeteksi, memang mati, jadi bukan suatu saingan gitu loh. Jadi dia kalau vaksin nggak akan menghasilkan output positif, sedangkan kalau misalnya yang dari awal positif, itu tadi outputnya adalah virus-virus yang sudah berhasil dimatikan, diserang oleh tentara dalam tubuh kita. Kurang lebih analoginya seperti itu. Gitu. Jadi makanya vaksin tuh nggak bisa menyebabkan positif, karena dia mengaktif dari awal, bukan virus COVID gitu loh. Kayak ibarat kata virus COVID yang udah dilemahkan dan dia tidak berkembang biak. Sedangkan virus COVID yang aktif, dia berkembang biak, replikasi, memperbanyak diri. Kalian pernah flu nggak? Pernah sakit flu nggak? Apakah kalian mengalami itu setiap setiap sakit, setiap setiap misalnya habis hujan-hujanan atau lagi nggak enak badan, kalian akan selalu bukan ulang kali kan? Tapi flu itu, nanti bisa sembuh sendiri kan kalau flu, ya nggak? Nah sebenarnya virus influenza itu adalah virus yang paling kuat. Kenapa? Coba lihat, akan berulang kali menyerang tubuh kita gitu. Tapi dia nggak berbahaya seberbahaya COVID. Terus juga misalnya kita nih, kayak misalnya saya nih negatif COVID, bukan berarti saya nggak terpapar. Yang misalnya ada 2.000 virus dalam tubuh saya, tapi untuk membuat saya positif itu perlu 10.000. Jadi saya nggak positif karena tentara saya masih cukup untuk melawan si 2.000 tadi. Jadi semua orang ini sebenarnya, kalau pendapat saya lah ya, mungkin sudah terpapar COVID, tapi bagaimana tubuh kita bisa mengeradikasi, bisa menghilangkan virus itu. Makanya tadi perlu imun tubuh yang kuat dalam menghadapi COVID ini tadi. Untuk lawan virus-virus yang misalnya baru masuk 2.000, langsung dimusnahkan. Tubuh yang nggak kuat, kalau imun tubuh kita nggak kuat, 2.000, udah lempeng di awal. Makin banyak kawanan-kawanan yang datang. Nah, akhirnya kita terpapar, akhirnya kita terkonfirmasi positif sama tubuh. Seperti itu. Kurang lebihnya itu sih, kalau misal nanti ada jawaban-jawaban yang mungkin lebih baik, mungkin saya bisa sharing lagi ke teman-teman sekalian. Ke Lisa. Tapi kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Ya, itu dia pertanyaan terakhir ya pada sesi tanya jawab untuk coaching hari ini. Saya sebagai moderator, saya izin untuk mereview kembali beberapa poin yang sudah kita pelajari hari ini dari Kak Vina. Tadi ada gosip yang pertama, Indonesia kebal karena doa, yang akhirnya itu dipatahkan oleh kasus pertama corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang saat ini makin melonjak, bahkan ada corona varian Delta ya Kak. Kemudian penularan virus corona ini dapat melalui droplet yang akan menempel di tubuh kita, di tangan, terutama yang sering kita bersentuhan gitu, menyentuh-nyentuh gitu. Dan gimana pencegahannya, yaitu kita harus saling menjaga ya, dengan ketika batuk ya kita harus tutup mulut. Kemudian penting banget ini protokol kesehatan 5M yang harus tetap kita patuhi. Kemudian pakai masker 2 lapis ya, yang mana caranya itu memakai masker medis kemudian ditimpa dengan masker kain. Bisa juga menggunakan masker KF94 dan KN95 yang mana itu tidak perlu itu menggunakan 2 lapis. Kemudian kita juga belajar bagaimana mengetahui kondisi keadaan kita itu baik atau tidak saat isoman. Ya kita harus memastikan beberapa hal normal, diantaranya cek suhu badan, kemudian cek denyut nadi, cek pernafasan, cek tekanan darah, cek saturasi oksigen, dan juga catat keluhan selama isoman. Kemudian gold standard konfirmasi positif COVID adalah swab PCR. Kita juga tadi membahas pentingnya vaksinasi, yang mana
vaksin itu virus yang sudah inaktif yang dimasukkan ke tubuh kita, dan itu fungsinya itu untuk memperkenalkan virus COVID ke tentara tubuh kita agar ketika kita kena virus COVID-19 itu tubuh kita sudah siap. Kemudian tadi ada beberapa rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Ketika kita menemui orang yang memang mereka tidak mau percaya COVID itu ada, tugas kita itu mengingatkan kepada mereka bahwa kita meluruskan dan juga memperingati agar mereka tidak perlu gitu mempengaruhi orang lain untuk mempercayai hoax seperti dirinya. Kita juga ingatkan terus bahwa tetap harus menjaga prokes 5M, itu percaya atau enggak gitu ya, karena kita harus saling menjaga. Kemudian ketika kita mungkin kan gitu dan kita percaya karena memang ada beberapa oknum yang mengkopkan dengan sembarangan, kita harus perlu tanyakan dengan jelas ya alasan kenapa kita kan agar tidak muncul hoax-hoax atau kita pun menyebarkan bahwa oh aku di COVID kan nih sembarangan gitu. Kemudian yang terakhir tadi vaksin memang tidak menyebabkan kita positif COVID karena memang vaksin itu virus yang sudah inaktif. Baik, mungkin itu rangkuman dari saya sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak Vina atas materinya yang sangat perlu mengetahui nih Kak, yang sangat relevan ya sama keadaan kita sekarang. Makasih juga teman-teman semua yang sudah bersedia hadir dan mendengar keluh kesah saya udah keluh kesah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Stay safe semuanya. Sebelum tutup acara hari ini, kita akan bersama terlebih dahulu ya. Gimana Kak Sarah? Apakah sudah siap? Oke, ready. Suaraku aman ya, soalnya koneksi di sini kurang stabil. Jadi mungkin teman-teman yang pakai laptop boleh minta tolong backup juga. Karena tahu hasilnya nanti yang di sini buruk gitu ya. Teman-teman di sini masih banyak yang belum on cam, boleh on cam dulu untuk sesi foto bareng kita bersama Kak Vina. Oke, dalam hitungan yang ketiga ya. Oke, aku izinan mengambil fotonya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, di slide yang kedua. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, cukup atau mau tambah lagi dengan gaya bebas? Tapi putus-putus. Tes suara Sarah masuk nggak ya? Duh, maaf banget. Masuk, Kak. Sinyalnya. Apakah udah tadi diambil ya Kak Dila? Mohon maaf banget Kak Dila. Oh tadi aku belum backup. Oke, berarti ulang ya Kak? Atau gimana nih? Iya, boleh. Oke, maaf banget ya Kak Vina Ya, jadi teman-teman. ngulang. Apa-apa. Oke, ini udah mulai agak lancar sih. Oke, semoga bisa. Dalam hitungan yang ketiga ya teman-teman, kakak-kakak duta mohon maaf nih. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya. Sarah kembalikan kepada Kak Dila. Oke, terima kasih Kak Sarah. Baik, dengan foto bersama tadi, mengakhiri acara coaching ke-19 kita pada malam ini bersama Kak Vina. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di coaching malam ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Terima kasih Kak Kak Vina. Terima kasih wabarakatuh. banyak. Malam, thank you Vina. Sehat-sehat ya Vin. Terima kasih Safira.